Selamat siang saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Kini tiba saatnya kita berpisah dari saudara kita Bapak Valentinus Pujiarso yang akan kita mulai dengan ibadat penutupan peti yang akan dipimpin oleh RD Sumantri Harja. Mari kita buka buku seputar kematian, kita gunakan buku seputar kematian halaman 47. Mari kita buka dengan sebuah lagu. Ya, selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus. Kita mau awali ibadat penutupan peti pada siang hari ini dengan sebuah lagu. Mari kita buka buku dari seputar kematian, buku halaman 105. 105, lagu nomor 2. Kita nyanyikan bait 1 dan 2. Kini saudara kita menghadap pada Bapa, Allah penciptanya. Mari kita hantarkan serta kita doakan agar Bapa menyambutnya. Kedua, salibnya di dunia dengan rela disangga, penuh kesabaran. Kini saatnya tiba, pahala diterima dari Bapa penciptanya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Semoga Allah sumber segala harapan melimpahkan penghiburan iman kepada kita semua. Sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan,
Pada siang hari ini kita berkumpul di sekeliling jenazah Bapak Valentinus Pujiarso yang telah dipanggil untuk menghadap hadirat Tuhan pada usia 95 tahun. Sebagai orang yang beriman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kiranya kita tidak perlu bersedih hati, kita menaruh kepercayaan dan harapan kepada Tuhan Yesus yang telah mengalahkan maut, kematian dengan kebangkitan yang mulia, dan mendahului kita masuk dalam kemuliaan abadi untuk menyediakan tempat bagi kita, terutama bagi Bapak Valentinus Pujiarso. Marilah kita membuka hati kita dan berdoa kepada Allah sumber segala pengharapan bagi Bapak Valentinus Pujiarso. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengalami kematian sebagai manusia, tetapi dibangkitkan oleh kuasa Allah Bapa dalam Roh Kudus. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadamu akan memperoleh kehidupan yang kekal. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah akan datang dengan mulia untuk mempersatukan kami semua dalam kerajaan Allah Bapa. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, terutama mengasihani Bapak Valentinus Pujiarso, mengampuni dosa-dosanya dan mengantarnya ke hidup yang kekal. Bapa, Amin. Putra, Roh Kudus. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami mempercayakan Bapak Valentinus Pujiarso kepada kerahiman-Mu. Kami percaya bahwa semua orang yang meninggal dalam Kristus akan tetap hidup bersamanya. Kepercayaan ini memberi harapan kepada kami dan memberikan ketabahan hati dalam kesusahan ini. Dengarkanlah doa-doa kami umat-Mu yang hadir di sini, dan bukalah pintu surga baginya. Berikanlah kepada kami yang ditinggalkannya kekuatan iman, supaya dapat saling membantu dalam segala tantangan hidup ini. Kami percaya akan sabda-Mu yang mengatakan bahwa kelak kami juga akan menyongsong Kristus untuk bersatu dengan Dia selama-lamanya. Sebab Dialah Tuhan kami yang bersama Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini sampai sepanjang masa. Bacaan dari kitab kebijaksanaan. Orang benar akan mendapat istirahat, meskipun mati sebelum waktunya. Sebab usia lanjut adalah terhormat, bukan karena waktunya panjang, dan bukan karena tahunnya berjumlah banyak. Tetapi pengertian orang adalah uban, dan hidup yang tak bercela merupakan usia yang lanjut. Karena berkenan pada Allah, maka orang benar dikasihi. Ia dipindahkan sedang masih hidup di tengah-tengah orang berdosa. Ia disentak, supaya kejahatan jangan mengubah budinya, dan tipu daya jangan membujuk jiwanya. Sebab pengaruh dari yang buruk menyuramkan yang baik, dan tumpukan hawa nafsu mengubah roh yang tak bercela. Karena sempurna dalam waktu yang pendek, maka orang benar memenuhi waktu yang panjang. Tuhan berkenan kepada jiwanya, maka ia pun diambil dari tengah-tengah kejahatan. Memang orang melihat tapi tak mengerti, dan tidak menaruh perhatian kepada yang berikut ini. Kasih setia dan belas kasihan menjadi bagian orang pilihan Allah. Bagi orang suci tersedia perlindungannya.
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang dan menyegarkan daku. Ia menuntun aku di jalan yang lurus demi namanya yang kudus. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tongkat gembalaanmu itulah yang menghibur aku. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan segala lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Marilah kita bangkit berdiri. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Ketika mengajar di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus bersabda kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang, sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah Ia ini Yesus anak Yusuf yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana Ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Yesus kepadanya, "Jangan kamu bersungut-sungut, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, semua mereka akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku,
Setiap dari kita kalau menghadapi kematian tentu merasa takut, khawatir, dan semua manusia. Karena kita tidak tahu setelah kita meninggal ada apa setelah itu. Kok rasanya hidupnya semua ditinggalkan, sia-sia. Kadangkala kita berpikir demikian, maka normal kita takut, khawatir. Tetapi kita bisa mengurangi rasa khawatir, takut kalau kita punya pegangan, ya agama, iman, dan pegangan itu yang kita pegang erat-erat seperti Bapak Valentinus Pujiarso, ya pegangannya ya Tuhan Yesus Kristus. Mengapa Tuhan Yesus Kristus membuat kita tidak khawatir, tidak takut akan kematian? Dia sudah pernah wafat. Nah, ini masa Paskah nanti memperingati kebangkitan Yesus. Dia sudah pernah mati dan hidup lagi 3 hari, bangkit lagi. Yang lain nggak ada yang mati kemudian hidup lagi, nggak ada, kecuali Tuhan Yesus Kristus. Maka dia tadi dalam Injil bersabda, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan dia tidak akan kubuang. Hari ini banyak orang meninggal. Dan kita percaya Tuhan Yesus menjemputnya. Tuhan Yesus menyongsongnya. Dan Tuhan Yesus tidak bingung kalau ini muridku. Karena apa? Ya seperti Bapak Pujiarso, nama baptis Valentinus. Kita sudah dibaptis, diberi cap, metere, artinya milik Yesus. Dan kalau Yesus menyongsongnya, mencarinya, ini milik Yesus karena sudah diberi metere, cap. Milikku. Maka Tuhan tadi mengatakan tidak kubuang, ini milikku. Dan tujuan hidup kita akan bersatu dengan Tuhan di surga. Kita punya, setelah meninggal apa? Kita tidak gentayangan arwah di dunia, tapi bersatu dengan Yesus di surga. Itulah tujuan hidup kita, maka kita punya arti, punya makna hidup kita, karena kita punya tujuan hidup, ya bersatu dengan Tuhan, kehidupan yang langgeng, kehidupan yang abadi. Kalau hidup di dunia kan tidak langgeng, tidak abadi. Tetapi hidup langgeng abadi bersama Tuhan Yesus di surga. Maka ya Tuhan bersabda, ya 2-3 berkumpul atas namaku, aku hadir di sini. Juga dalam sabdanya, siang ini Tuhan Yesus hadir di sini. Terutama juga dalam Ekaristi. Hadir untuk apa? Untuk menjemput. Untuk menyongsong arwah Bapak Valentinus Pujiarso. Yang sudah cukup penuh berkat, umur panjang. 95 tahun. Lalu marilah, beristirahatlah bersamaku. RIP, resque cap en pacem. Beristirahatlah dalam damai yang kekal abadi bersamaku. Nah, Yesus yang ini menyongsong dia untuk supaya Bapak Valentinus Pujiarso beristirahat dalam damai kekal di surga. Dan kita sebagai saudara-saudarinya, sebagai anak cucunya, ya hanya mohon doa restu dari surga sana, supaya hidup kita selalu dikuatkan, tetap setia, beriman kepada Tuhan, karena itulah tujuan hidup kita, sehingga kita bersatu kelak bersama Bapak Valentinus Pujiarso. Akan kita lanjutkan dengan pemberkatan jenazah. Dan marilah kita lanjutkan upacara doa untuk arwah Bapak Valentinus ini. Ya Allah, Bapa di surga,
Kami sebagai manusia merasa sedih karena Bapak Valentinus Pujiarso yang kau panggil menghadap hadirat-Mu. Namun di balik kesedihan duka cita ini, kami percaya bahwa ada sukacita besar karena putra-Mu Yesus Kristus telah mendahului dia untuk menyediakan tempat di rumah-Mu. Ya Bapa, terimalah Bapak Valentinus Pujiarso dalam kebahagiaan kekal. Curahkanlah rahmat-Mu kepada keluarga yang ditinggalkannya. Berikanlah kepada mereka kekuatan iman untuk menerima kebijaksanaan-Mu dengan bantuan doa-doa kami umat-Mu demi Kristus Tuhan dan perantara kami. Kita lanjutkan pemberkatan jenazah. Saudara-saudari terkasih, kini sudah tiba saatnya kita berpisah dengan Bapak Valentinus Pujiarso. Dengan hati yang tabah kita memberikan penghormatan terakhir kepada beliau. Kita berharap bahwa ia akan bangkit untuk kehidupan kekal bersama Kristus Yesus yang diimaninya. Air suci akan dipercikkan di atas dia sebagai lambang pembaptisannya, dan jenazahnya akan didupai supaya keharuman amalnya berkenan kepadamu. Mari kita iringi dengan sebuah lagu. Kita buka halaman 110, lagu nomor 8, Tinggal Padaku. Kita iringi pemercikan jenazah ini dengan lagu. Tinggal padaku, Yesus Tuhanku. Sudah senja, janganlah berlalu. Siapakah menolong hamba-Mu? Hanya Yesus, tinggallah padaku. Kedua, di dunia berubah semua, hormat dan nama hilang dan musnah. Bahagia tetap pada Yesus yang tak berubah, tinggal padaku. Allah Bapa yang Maha Rahim, kepadamu kami serahkan Pak Valentinus Pujiarso yang telah meninggal dalam Kristus. Semoga bersama Yesus Kristus ia bangkit untuk kehidupan kekal. Kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan dan anugerah yang kau limpahkan kepadanya sewaktu hidupnya di dunia ini. Dengarkanlah permohonan kami. Bukalah pintu surga baginya. Tabahkanlah hati kami yang berduka. Semoga kami dapat saling menguatkan dengan penghiburan iman kepada Kristus yang bangkit, sebab Dialah Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita berdoa kepada Allah dan Tuhan kehidupan dan kematian dan Bapa yang berbelas kasih atas segala penghiburan. Bagi saudara kita, Bapak Valentinus Pujiarso yang terkasih, yang oleh
pembaptisan telah menjadi anak Allah. Semoga ia diperkenankan masuk ke rumah Bapaknya. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara kita yang dipanggil sesudah cobaan-cobaan hidupnya di dunia, semoga Tuhan sudi menerimanya ke dalam kedamaian dan kebahagiaan abadi. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga yang ditinggalkannya, semoga Tuhan memberikan kepada mereka penghiburan dan kekuatan dalam menghadapi peristiwa ini. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir di sini, semoga iman kita diteguhkan sehingga kelak kita semua bersatu dalam kerajaan Allah di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, dengarkanlah doa-doa kami yang penuh harapan. Kuatkanlah kami dalam duka cita ini. Terimalah kami juga dalam sukacita abadi demi Kristus Tuhan dan perantara kami. Dan marilah kita satukan doa-doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mohon berkat untuk arwah Bapak Valentinus Pujiarso. Tuhan bersamamu. Bapak Valentinus Pujiarso, selamat memasuki kehidupan abadi dengan membawa tanda kemenangan Kristus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dengan demikian, doa untuk arwah Bapak Valentinus Pujiarso sudah selesai. Mari kita mau tutup ibadat kita pada siang hari ini dengan sebuah lagu. Mari kita buka buku halaman 107. Yesus Juru Selamat kami. Yesus Juru Selamat kami, atas maut Kau menang. Perhatikanlah umat-Mu yang mengikut wafat-Mu. Ya Yesus, dengarkanlah seruan umat-Mu. Kedua, Yesus Dikau sang penghibur bagi orang yang sedih. Lipurlah hati umat-Mu dan teguhkan imannya. Ya Yesus, dengarkanlah seruan umat-Mu. Terima kasih, mohon buku doa dikumpulkan kembali.